Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dokumen transaksi. Untuk saat ini kita akan membahas jurnal umum dengan contoh kasus soal yang ada. Kita coba menjurnal ya, dengan menggunakan program Excel. Kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama, pada bukti transaksi yang ada, di sini terlihat ada bukti kas keluar untuk membayar sewa outlet di Harun Square sebesar 550.000. Dan kalau kita jurnal, ini ada kas keluar, maka kas berkurang ada di posisi kredit, dan untuk debitnya adalah karena kita membayar sewa untuk 1 bulan ke depan, maka ini dimasukkan ke dalam sewa dibayar di muka. Kita lihat di program Excel-nya. Ini sudah ada formatnya, kita coba saja. Ini tinggal ini belum diganti, kita ganti dulu. Januari 31 2008. Oke. Kemudian untuk yang pertama tanggal, di situ kita lihat tanggal 2 Januari. Kita masukkan 2 Januari. Kemudian untuk jurnalnya tadi sudah disebutkan bahwa jurnal untuk dokumen transaksi tersebut adalah sewa dibayar di muka. Kita langsung masuk ke untuk akunnya, kita coba masukkan, dan nomor referensinya kita langsung masukkan karena kita akan menggunakan rumus untuk membuat buku besarnya. Kemudian untuk kolom kreditnya adalah kas. Kebetulan 500.000 di bawah 1 juta, kita masukkan itu kas di tangan. Kas di tangan. Kemudian nominalnya sebesar 550.000. Nah, ini supaya menghindari kesalahan kita gunakan sama dengan saja. Kemudian berikutnya transaksi berikutnya pada tanggal 5, kita lihat dokumen transaksinya. Pada tanggal 5 Januari, di sini ada cicilan pinjaman bulan Januari 2009, yaitu terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar 100.000. Ini bukti kas keluar, sama halnya dengan transaksi yang tadi. Kreditnya adalah kas, tetapi untuk yang ini bukan kas di tangan karena jumlahnya lebih dari 1 juta. Jadi kas pada Bank Mandiri. Kemudian untuk debitnya, kita lihat akun yang disediakan atau yang tersedia, akunnya apa yang jelas. Untuk debitnya ada hutang pokok dan bunga. Ya, kita coba langsung saja. Tanggal 5 Januari. Kemudian ininya sama dengan, kita gunakan link sederhana. Kita masuk ke pinjaman Bank Mandiri. Jangan lupa referensinya karena kita akan menggunakan rumus pada buku besar. Ininya adalah beban bunga. Kemudian ininya kas pada Bank Mandiri. Tinggal kita masukkan nominalnya. Nominalnya 2 juta. Kemudian yang ini 100.000.
maka ininya sama dengan kita lanjut transaksi berikutnya, transaksi ketiga. Ini ada masih bukti kas keluar, penarikan dana dari Bank Mandiri untuk menambah kas di tangan. Jadi ada bukti kas keluar berarti ada kas di debit, kas di bank di debit, kemudian kas di tangannya kita kas di banknya di kredit dan kas di tangannya di debit, karena kas di tangan yang bertambah. Penarikan dana dari Bank Mandiri untuk menambah kas di tangan. Kita langsung, lupa tanggalnya, tanggal 5 Januari, masih tanggal 5. Kas di tangan bertambah. Kemudian kas pada Bank Mandiri dikredit karena berkurang, dipindahkan ke kas di tangan. Nominalnya 4 juta. Oke. Transaksi berikutnya, transaksi keempat, ada bukti kas masuk pelunasan tagihan piutang. Jadi ini ada kas masuk dari pelunasan piutang dari SMK Negeri 3 Lok Semawe. Berarti ada kas bank bertambah sudah 3 juta, kemudian berasal dari piutang. Oke, kita langsung, masih tanggal 5 Januari, ada kas pada Bank Mandiri bertambah, kemudian ada piutang yang berkurang. Nominalnya adalah 3 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya, transaksi yang kelima. Di sini Premier Laundry membeli perlengkapan laundry kepada toko Lotus dengan kredit. Ya, ada faktur. Kita kredit karena bukan penjualan bukan pembelian tunai ya. Kita masukkan ke jurnalnya adalah perlengkapan kita bertambah, kemudian ada hutang bertambah ya. Kita masukkan tanggal 8 Januari. Kemudian ada perlengkapan. Kita masuk ke perlengkapan, ada perlengkapan laundry. Jangan lupa selalu referensinya. Kemudian ini adalah karena kita hutang, maka hutang usaha ya. Hutang usaha, nominalnya 621.500. Oke, kita lanjutkan transaksi berikutnya. Transaksi yang ke-6, masih tanggal 8 Januari. Ada kas masuk dari pendapatan laundry ya. Jadi ada kas masuk. Kita langsung masuk ke jurnalnya. Masih tanggal 8 Januari. Ada kas masuk, berarti ada kas bank bertambah. Kemudian berasal dari pendapatan penghasilan jasa. Jangan lupa untuk nomor akunnya. Nominalnya 12
775. Oke, kita lanjutkan lagi transaksi berikutnya. Transaksi yang ke-7, membayar iklan, dicatat sebagai beban, berarti ada beban iklan pada kas keluar ya, tanggal 12 Januari. Debitnya adalah beban iklan. Kita cek di sini tidak ada beban iklan, maka kita masuk ke dalam macam-macam beban. Pada kas pada Bank Mandiri. Oke. Macam tadi belum. Oke. Nominalnya 1.400.000. Selanjutnya transaksi berikutnya tanggal 15 Januari. 15 Januari ada pengambilan pribadi, ada private. Kita masukkan seperti kita ketahui. Untuk private berarti ada pengambilan pribadi, berarti ada kas keluar 15 Januari. Ada kas keluar dan karena kita diambil ya, ada pengambilan pribadi. Di sini kita langsung masuk ke Tuan Razali. Nomor akunnya jangan lupa. Kemudian ada kas Bank Mandiri. Oke, nominalnya adalah 2 juta. Oke, kita lanjutkan pada transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 16 Januari. Ini adalah dijual kepada. Nah, berarti ini adalah pendapatan ya. Ada laundry ke Sanggar. Nah, jadi ada pendapatan tetapi tidak dibayar secara tunai, melainkan dibayar secara kredit. Berarti ada piutang. Dalam hal ini piutang kita bertambah. Maka akunnya adalah tanggal 16 Januari. Piutang kita bertambah di debit, ya piutang usaha. Kemudian piutang ini berasal dari penghasilan jasa. Ya, penghasilan jasa nominalnya 4.800.000. Oke. Selanjutnya transaksi berikutnya di tanggal 25 Januari ada kas keluar. Ini sudah ada tadi di atas ya, untuk pinjaman, membayar cicilan pinjaman. Jadi kita langsung saja tanggal 25 Januari. Pinjaman Bank Mandiri, kemudian ada beban bunga, kemudian pada kas Bank Mandiri. Nominalnya, masukkan nominalnya, kemudian 150.000. Nanti totalnya sama dengan
Kemudian transaksi berikutnya ada pendapatan kembali, ada pendapatan laundry. Minggu ketiga, berarti kita tadi sudah, berarti kita langsung saja untuk pendapatan tanggal 31 Januari. Ada pendapatan, berarti ada kas bertambah, kas pendapatan mandiri ditambah, kemudian berasal dari pendapatan atau penghasilan jasa. Nominalnya adalah 18.125.000. Oke. Kita lanjutkan transaksi berikutnya, yaitu tanggal 31 Januari, pelunasan sebagian piutang atas tagihan. Nah, ini berarti ada Sanggar Bungong membayar utangnya ke kita, berarti ada kas masuk. Jelasin di kas masuk, maka ada kas di debit, kemudian kreditnya adalah piutang. Piutang. Nominalnya adalah 6 juta. Transaksi berikutnya yaitu pelunasan utang. Kalau tadi pelunasan piutang, ini utang, kebalikannya ya, karena kita yang membayar maka ada kas di kredit, berarti kas kita berkurang. Kemudian ada utang kita berkurang, ada di debit. Tanggal 31 Januari, masih tanggal 31 Januari, ada utang kita berkurang karena kita membayar utang usaha. Kemudian ada kas. Nominalnya 10 juta. Selanjutnya masih ada 3 transaksi lagi. Transaksi berikutnya ada kas keluar juga untuk gaji bulan Januari. Pada beban gaji pada kas. Masih tanggal 31 Januari. Ya, beban gaji pada kas. Nominalnya 5255. Kemudian berikutnya, transaksi berikutnya ada dijual kepada. Nah, berarti ini ada penghasilan lagi tetapi dibayar secara kredit, maka timbul piutang. Masih tanggal 3 Januari. Piutang usaha. Piutang ya. Kemudian berasal dari penghasilan jasa. Nah, nominalnya adalah 18 juta.
Transaksi terakhir masih tanggal 21 Januari. Transaksi terakhir itu ada pulusan atas utang. Nanti kita bayar utang ya. Tadi sudah dibahas di atas. Ada utang berkurang, maka utangnya berkurang. Utang usaha berkurang, ada di debit usaha. Kemudian di kreditnya adalah kas ya, pada bank kas pada Bank Mandiri. Oke, nominal nomor referensinya jangan lupa, nomor akun ya, sebesar 7.400.000. Selesai sudah untuk menjurnal, jumlahnya sudah sesuai. Nah, ini adalah proses menjurnal untuk kasus Premier Laundry yang sudah kita lakukan. Nanti pertemuan berikutnya adalah kita langsung ke buku besar. Kita menggunakan Excel, makanya kita di referensi langsung diisi, karena kita akan menggunakan nama referensi ini sebagai acuan pada saat membuat buku besar menggunakan rumus ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dipelajari, kemudian dicek kalau ada yang harus direvisi, silakan untuk komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.